Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam akan membahas materi tentang integrasi keilmuan menurut Bapak Amin Abdullah. Biografi Bapak Amin Abdullah. Profesor Dr. Amin Abdullah lahir pada tanggal 28 Juli 1953 di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, pakar hermeneutika, dan cendekiawan Muslim Indonesia. Amin Abdullah pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama 2 periode. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Bidang Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Profesor Dr. Amin Abdullah menawarkan konsep integrasi interkoneksi sebagai solusi akan terjangkitnya krisis relevansi yang mana bidang keilmuan berdiri sendiri dan tidak bertegur sapa. Menurut beliau, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, keilmuan humaniora, tidak dapat berdiri sendiri. Maka dibutuhkan kerjasama, saling bertegur sapa, saling koreksi, dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan. Pertemuan kedua disiplin ilmu ini akan memperkuat satu sama lain, sehingga bangunan keilmuan masing-masing akan semakin kokoh. Pemikiran Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah tentang integrasi keilmuan diawali dari kritik internal terhadap pola pemikiran umat Islam Indonesia, khususnya di kalangan PTAI atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Amin Abdullah menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu keislaman yang berkembang di PTAI masih bersifat fragmentaris, di mana masing-masing disiplin ilmu berdiri sendiri tanpa penjelasan bagaimana keterkaitannya dengan ilmu lain, terlebih lagi dengan isu-isu kontemporer. Gagasan besar beliau, Bapak Amin Abdullah, terpusat pada bangunan keilmuan yang berwatak teoantroposentris integralistik. Apa itu bangunan keilmuan yang semacam ini? Adalah bangunan yang kaitannya erat dengan paradigma filosofis. Jadi menurut beliau, ilmu apapun yang disusun tidak bisa tidak mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuwan merupakan hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang melekat pada bangunan sebuah bangunan keilmuan, tanpa terkecuali, baik itu ilmu kealaman, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu agama atau ulumuddin, atau studi agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Jadi dengan demikian, tidak ada sebuah ilmu pun yang telah tersistematisasikan sedemikian rupa yang tidak memiliki struktur fundamental. Jadi semua ilmu itu pasti memiliki struktur fundamental dan bertitik kepada yang satu, yang dapat menggerakkan kerangka kerja teoretik maupun praksis keilmuan serta membimbing ke arah penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini terlihat dari sistem jaring laba-laba. Jadi di dalam satu lingkaran semuanya terampu dalam satu lingkup keilmuan. Jadi mulai dari yang luar kemudian ke dalam sampai hingga ke titik pusat, semuanya saling berinterkoneksi dan dalam satu integralistik. Dari beberapa alasan dan paradigma yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Amin Abdullah di atas, tidak menutup kemungkinan pemikiran beliau akan mengalami perkembangan. Salah satu contoh kecil yang relevan dan terjadi di era sekarang adalah dipelajarinya ilmu-ilmu umum di PTAI atau IAIN UIN yang mempelajari ilmu umum. Pemikiran beliau ini diharapkan sebagai perangsang atau stimulus untuk terbukanya pintu-pintu keakraban antara ilmu satu dengan yang lainnya, antara ilmu umum dengan agama atau sebaliknya. Karena apa? Karena semakin hari masalah yang dihadapi manusia semakin kompleks dan rumit, sehingga tak cukup satu ilmu saja yang harus ikut berperan, melainkan harus mengikut sertakan ilmu lain.
Keuntungan lain yang didapat atas inisiatif Profesor Dr. Amin Abdullah ini adalah melahirkan pemikir-pemikir muda yang lebih kritis lagi. Jika pemuda yang progresif, kritis, bisa lahir atas pemikiran beliau, tentunya akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, sehingga visi bangsa Indonesia mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 atau di usia 100 tahun bangsa Indonesia bukanlah hal yang tidak mungkin, serta dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpendidikan tinggi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.